dan teknologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pemeliharaan sistem kelistrikan untuk sistem AC, yaitu untuk pengisian refrigeran atau freon dalam sistem AC. Dalam video ini alur pembelajarannya yang harus akan kita lakukan adalah pertama itu pendahuluan, seperti tujuan dan indikator dari pembelajaran untuk kali ini, materi, pengayaan dan pendalaman, dan yang terakhir karena ini adalah untuk praktek nanti dalam pengisian refrigeran, maka nanti akan ditunjukkan untuk petunjuk praktek. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka ataupun sumber belajar yang dapat diperdalam lagi untuk memahami lebih jelas tentang pengisian refrigeran. Sebelum kita masuk ke video pembelajaran ini, terlebih dahulu mohon untuk subscribe, share channel ABCIVA agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat terutama untuk dunia pendidikan. Kita lanjut ke pendahuluan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran, nanti siswa diharapkan dapat mengetahui sekaligus menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengisian refrigeran. Yang kedua, mengetahui cara dan sekaligus melakukan pengisian refrigeran sesuai dengan standar operasi penanganan, yaitu tanpa menyebabkan kerusakan komponen lain dan menyebabkan dampak pada lingkungan di sekitar. Sedangkan indikator pembelajarannya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, indikatornya nanti siswa dapat menyebutkan dan menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengisian refrigeran. Yang kedua, dapat menjelaskan dan melakukan pengisian refrigeran sistem AC kendaraan ringan sesuai dengan standar operasi penanganan. Itu untuk tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu akan kita bahas untuk apa itu refrigeran atau yang sering disebut dengan freon. Freon merupakan zat khusus yang memiliki suhu normal dingin dibanding dengan zat yang lainnya. Suhu freon itu sebelum didinginkan itu sudah hampir 0 derajat Celcius. Selain itu, freon juga memiliki ketahanan terhadap radiasi panas, karena kita tahu pada mobil itu sirkulasi AC itu akan melewati bagian mesin, sedangkan di mesin itu menghasilkan panas yang cukup tinggi. Dalam sistem AC di mobil itu zat pendingin atau refrigeran yang dipakai yaitu freon 12 dengan kode R12, sedangkan pada sistem pendingin yang lain seperti pendingin ruangan, pendingin gedung dan lain sebagainya itu menggunakan freon R22. Perbedaannya yaitu pada refrigeran atau freon R22 itu pengaruh temperatur akan lebih cepat dingin, sehingga dalam instalasi sistem AC itu memerlukan pipa instalasi yang kuat dan tahan terhadap kenaikan tekanan. Penggunaan R12 di sistem AC untuk mobil itu sekarang sudah diganti menjadi R134A karena R12 itu dapat menimbulkan kerusakan lapisan ozon dan tidak ramah terhadap lingkungan. Walaupun nanti tetap
sama, karena yang namanya freon itu bisa merubah dapat merusak lapisan ozon apabila digunakan untuk yang tidak efisien. Kan kita tahu bahwa sampai saat ini untuk lapisan ozon di bumi itu sudah mengalami penurunan, peningkatan yang sangat drastis, sehingga kita harus ikut melestarikan untuk dapat menjaga lapisan ozon dengan cara kita menggunakan sumber energi, atau kita menggunakan suatu sistem atau peralatan itu sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, di mobil ini, walaupun di mobil kita sudah memiliki AC, tapi alangkah sebaiknya AC yang digunakan dalam mobil itu digunakan untuk hal-hal yang memang diperlukan. Apabila memang tidak memerlukan AC, lebih baiknya tidak menghidupkan AC, karena nanti pada saat melakukan pengisian ataupun nanti ada kebocoran di sistem AC, freon itu akan dapat membawa dampak pada pemanasan global. Jadi kita harus ikut menekan untuk terjadinya pemanasan global ataupun terjadinya efek rumah kaca. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebagai langkah untuk kita ikut bertanggung jawab terhadap pemanasan global. Catatan lain yang perlu diperhatikan pada saat sistem AC adalah sistem AC akan berjalan dengan normal atau berjalan dengan baik, kinerjanya sesuai dengan fungsinya apabila pada tekanan saluran hisap ataupun low itu menunjukkan tekanan sebesar 1,5 sampai 2 bar atau 21 sampai 29 PSI pada saat mesin hidup dan AC dihidupkan. Sedangkan pada saluran tinggi di bagian sini itu tekanannya antara 14,5 sampai 15 bar atau 200 sampai 213 PSI. Bila nanti di sistem kendaraan ringan itu pada saat melakukan pengurangan menggunakan alat untuk mengukur, itu tekanannya tidak sama dengan yang sesuai dengan standarnya, maka dapat dipastikan ada terjadi kesalahan pada sistem ataupun nanti ada kebocoran ataupun nanti ada satu komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Itu untuk pendahuluannya. Sedangkan kita masuk ke pengisian refrigeran. Langkah-langkah dalam pengisian refrigeran atau freon di AC itu yang pertama adalah proses pengosongan sistem AC. Jadi nanti AC atau zat atau refrigeran atau freon yang ada di sistem AC itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ini yang menyebabkan apabila kita banyak kita itu melakukan pengosongan sistem AC, yaitu membuang freon ke udara bebas itu ke keluar, itu nanti akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lapisan ozon. Jadi lebih baiknya itu apabila memang sistem AC masih bisa berfungsi dengan baik itu ataupun nanti tidak terjadi kebocoran, itu alangkah lebih baiknya kita tidak melakukan pengisian refrigeran atau freon. Kita melakukan pengisian refrigeran atau freon pada AC mobil apabila memang AC yang ada di mobil kita itu memang tidak bisa bekerja dengan baik. Untuk langkah kedua yaitu proses pemakungan sistem AC. Jadi setelah dikosongkan, nanti udara yang ada di sistem AC harus divakumkan
kecepatan, karena nanti apabila ada udara yang masih ada di dalam saluran di sistem AC itu akan mengakibatkan sirkulasi freon atau sirkulasi pergerakan tidak akan berjalan dengan baik, dan nantinya akan mengakibatkan fungsi dari sistem AC tidak bekerja dengan baik. Sedangkan proses yang ketiga yaitu melakukan proses pelumasan sistem AC, karena di dalam sistem AC ada namanya komponen yaitu pompa, yang nanti di situ harus ada pelumasan agar nanti dapat bekerja dengan baik. Sedangkan yang langkah yang terakhir untuk pengisian refrigeran yaitu melakukan pengisian refrigeran pada sistem AC. Untuk langkah-langkah pengisian refrigeran ataupun freon di AC mobil dapat dilihat pada video berikut ini.
itu adalah video untuk melakukan pengisian revigeran, sedangkan nanti pada saat praktek untuk memperdalam uh, pemahaman tentang pengisian revigeran dalam sistem AC, yang harus kalian di pada saat melakukan pengisian revigeran itu, kenapa kok harus dilakukan pemahaman terlebih dahulu. Itu nanti bisa dipraktekkan salah satu langkah pada saat pengisian revigeran. Apabila tidak dilakukan pemahaman, itu akan mengakibatkan dampak seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan di depan. Itu apakah benar, nanti bisa dipraktekkan pada saat praktek. Yang kedua, untuk bagaimana cara menghitung jumlah freon, karena freon itu yang ada itu dalam bentuk gas dan dalam bentuk tabung, baik yang besar ataupun yang kecil. Itu untuk menghitung berapa jumlah freon yang diisikan, karena nanti biasanya itu berkaitan dengan pengisian biaya untuk melakukan pengisian freon. Jadi nanti silahkan didiskusikan pada saat praktek untuk menghitung jumlah freon, karena nanti biasanya itu yang tidak mengetahui ataupun bengkel-bengkel yang itu bisa misalnya pengisian freon itu harusnya dilakukan pengosongan terlebih dahulu, tapi tidak dilakukan pengosongan, langsung diisi. Dan nanti perhitungannya itu biasanya kalau menggunakan tabung yang kecil itu bisa dihitung per tabung yang kecil, padahal belum tentu freon yang diisikan ke mobil kita itu sesuai dengan jumlah yang ada di tabung tersebut. Sedangkan untuk memperdalam materi lagi adalah apa akibatnya jika pada saat melakukan pengisian freon itu terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Apakah ada dampaknya jika kita melakukan pengisian freon itu terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Nanti bisa pada saat praktek bisa dilakukan pengisian sesuai dengan video yang pembelajaran yang sebelumnya. Pada saat melakukan pengisian harus berapa, pada saat mencapai tekanan berapa, itu berarti sudah. Apabila nanti tekanannya belum, itu kita hentikan, kita uji coba apakah ada pengaruhnya. Yang kedua, bisa dilakukan praktek melebihi dari tekanan yang sudah ditentukan, itu nanti dampaknya akan seperti apa. Itu untuk pendalaman materi, bisa nanti langsung dipraktekkan pada saat praktek, ataupun nanti untuk menjawab beberapa hal-hal kasus untuk pendalaman materi ini bisa dilihat pada sumber belajar yang nanti pada akhir pembelajaran akan di video ini akan diberikan untuk sumber-sumber belajarnya. Untuk petunjuk prakteknya yang paling pasti pada saat melakukan pengisian itu, melakukan praktek itu semua pekerjaan harus sesuai dengan job sheet atau lembar kerja, baik itu nanti yang harus dilakukan untuk lembar kerja siswa ataupun petunjuk pada saat melakukan praktek. Yang kedua, catat hasil pemeriksaan pengukuran pekerjaan pada lembar kerja praktek, karena biasanya pada saat kita praktek itu akan diberikan lembar kerja yang harus kita isi sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat praktek. Nah, untuk job sheet dan lembar kerja siswa dapat di-download di blog tutut.rizkyabudi.blogspot.com ataupun yang sudah ada di link video ini, ataupun nanti di deskripsi dalam video sudah diberikan link untuk melihat ataupun mendownload job sheet dan lembar kerja siswa. Nah, untuk sebagai sumber belajar untuk memperdalam materi itu nanti bisa melalui berbagai
informasi dari YouTube ataupun dari buku praktek Toyota manual Toyota service training. Jadi selain melihat video yang sudah ditayangkan tadi, kali semua teman-teman semua dapat melihat di sumber belajar yang lainnya. Untuk pertama, untuk memperdalam materi pada saat melakukan pengisian. Yang kedua adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di pendalaman materi. Sampai di sini untuk video pembelajaran pengisian refrigeran pada sistem AC di mobil. Jangan lupa untuk terus membantu channel Avicepa agar bisa berkembang untuk dapat memberikan video pembelajaran yang lain. Tetap semangat untuk terus belajar dan belajar dimanapun berada melalui untuk mensukseskan gerakan Merdeka Belajar. Tetap jaga kondisi kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.